Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak kelas 7D, 7E, dan 7F. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, izin memperkenalkan diri, nama Ibu Siti Aminah. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Siti. Seperti yang telah disampaikan pada minggu lalu bahwasanya dimulai minggu ini hingga pada awal April yang akan mengajar mata pelajaran IPS adalah Ibu. Untuk itu, Ibu memohon kerjasamanya kepada kalian. Semoga kalian juga dapat belajar dengan baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, pada pertemuan kali ini kita masih membahas pada bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, tetapi pada materi permintaan dan penawaran. Ada di buku paket halaman 156, sedangkan di LKS halaman 24. Nah, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat memahami definisi atau pengertian dari permintaan dan pengertian dari penawaran. Yang kedua, siswa dapat memahami berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, siswa dapat membedakan jenis-jenis permintaan. Nah, yang pertama ada permintaan atau demand. Nah, apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Nah, ketika kalian ingin memahami apa yang dimaksud dengan permintaan tersebut, sebaiknya kalian menempatkan diri kalian sendiri seolah-olah kalian adalah seorang pembeli, agar kalian mudah memahami apa yang dimaksud dengan permintaan tersebut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pasti kalian akan melakukan berbagai cara. Salah satunya ketika kalian membeli buku. Nah, pada saat tahun ajaran baru atau pada saat kalian sudah naik kelas, harga buku di pasaran mengalami kenaikan karena dipicu oleh banyaknya permintaan terhadap buku tersebut. Nah, kalian sangat membutuhkan buku tersebut, sehingga kalian pasti akan membelinya meskipun harga buku tersebut mahal. Sebaliknya, kalian juga akan tetap membeli buku tersebut ketika harga buku tersebut turun. Karena ketika tahun ajaran baru telah tiba, pasti semua siswa dan siswi akan membeli buku tersebut. Nah, jadi yang dimaksud dengan permintaan itu adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang. Nah, harga suatu barang sangat mempengaruhi dari banyaknya permintaan barang tersebut. Ketika harga barangnya naik, maka permintaannya turun. Tetapi ketika harganya turun, maka permintaannya naik. Contohnya, ketika kalian membeli pulpen yang semula harganya 3.000, nah naik menjadi 4.000, maka permintaan terhadap pulpen tersebut akan turun karena harganya naik. Tetapi ketika harga pulpen tersebut turun yang semula 3.000 menjadi 2.000, maka permintaan terhadap pulpen tersebut akan naik gitu. Yang kedua ada pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan seseorang juga sangat mempengaruhi permintaan, di mana ketika pendapatan tiap-tiap masyarakat itu naik, biasanya akan banyak permintaan tersebut. Tetapi ketika pendapatan masyarakatnya turun atau bahkan mereka tidak memiliki pendapatan, maka permintaannya juga akan berkurang. Nah, kan ya bagaimana dia akan membeli barang ketika orang tersebut tidak memiliki pendapatan gitu. Yang ketiga ada selera masyarakat. Nah, selera masyarakat ini juga sangat mempengaruhi dari banyaknya permintaan. Ketika orang tersebut sudah menyukai barang itu, maka ia akan tetap membelinya meskipun harga barang itu naik. Akan tetapi ketika orang tersebut tidak menyukai barang tersebut, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan turun gitu. Yang keempat ada kualitas barang. Nah, kualitas barang ini juga mempengaruhi permintaan karena setiap orang pasti menginginkan barang yang berkualitas meskipun harganya biasanya kalau barang yang lebih bagus itu agak mahal sedikit, tapi biasanya masyarakat akan tetap membeli barang yang berkualitas itu.
Selanjutnya ada harga barang lain. Nah, harga barang lain juga sangat menentukan atau mempengaruhi dari suatu permintaan. Nah, banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh barang lain tersebut. Nah, apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung akan membeli teh. Akan tetapi kalau harga kopinya lebih murah dari harga teh, pasti masyarakat juga banyak yang membeli kopi dibanding teh tersebut gitu. Yang keenam ada jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk atau jumlah anggota keluarga. Nah, jumlah anggota keluarga ini juga sangat mempengaruhi dari banyaknya permintaan. Nah, ketika jumlah anggota keluarga kalian 4, 3 atau 4, nah biasanya ibu kalian akan membeli telur sebanyak 1 kilo untuk 1 minggu. Akan tetapi jika jumlah anggota keluarga kalian ada 6 atau bahkan ada 7, maka ibu kalian juga akan menaiki akan melebihi permintaan terhadap telur tersebut. Tidak mungkin ibu kalian membeli 1 kilo, pasti ibu kalian akan membeli 1,5 kilo atau bahkan 2 kilo gitu. Yang terakhir ada ramalan masa depan. Nah, pada saat krisis ekonomi biasanya harga cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Nah, masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang tersebut jika diperkirakan barangnya naik. Tetapi apabila keadaan perekonomiannya sudah membaik, maka harga cenderung turun dan biasanya masyarakat akan menahan dirinya untuk mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Gitu. Nah, hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Nah, kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Nah, ada contoh harga dan permintaan terhadap wortel. Nah, ketika harga per kilonya 15.000, maka jumlah yang diminta hanya 10 kilo. Ketika harganya turun menjadi 5.000, maka permintaannya menjadi 50 kilo. Nah, di samping ini ada kurva permintaannya. Kurva ini mengikuti dari jumlah mengikuti harga dan jumlahnya. Nah, tadi ketika harganya 15.000 maka hanya 10 kilo. Tetapi ketika harganya turun menjadi 5.000 maka permintaan terhadap wortel tersebut naik menjadi 50 kilo. Gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis permintaan. Yang pertama ini ada permintaan menurut daya beli konsumen, yaitu ada permintaan efektif. Permintaan efektif ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang tersebut dan mereka melakukan transaksi. Yang kedua ada permintaan potensial, yaitu permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan melakukan transaksi. Jadi kalian hanya baru memiliki niat untuk membeli barang tersebut, tetapi kalian belum membeli barang tersebut. Tuh. Yang kedua ada permintaan menurut jumlah konsumen. Yang pertama ada permintaan individual, yaitu permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang tersebut. Yang kedua ada permintaan pasar. Nah, permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan dari masing-masing orang. Yang kedua ada penawaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penawaran? Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa, masyarakat diperlukan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut sebagai penawaran. Penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, kalau tadi ada faktor yang mempengaruhi dalam menentukan permintaan, sekarang juga ada faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran. Yang pertama ada biaya produksi. Nah, untuk menghasilkan suatu barang diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi biasanya akan mempengaruhi harga barang tersebut. Jika biaya produksinya tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawarannya akan berkurang. Sebaliknya, ketika biaya produksinya murah, maka akan semakin banyak barang yang dihasilkan dan penawarannya akan bertambah. Yang kedua ada teknologi, yaitu semakin tinggi teknologi yang digunakan,
dalam memproduksi barang tersebut, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah dan ini juga berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Yang ketiga yaitu harapan akan mendapat laba. Setiap penjual pasti mengharapkan laba atau untung yang besar ya. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen itu atau penjual itu akan berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna mereka memperoleh keuntungan yang besar tersebut. Yang terakhir ada faktor-faktor non-ekonomi seperti adanya bencana alam atau larangan impor dan kebijakan dari pemerintah. Gitu. Nah, bagaimana sih hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan? Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran. Nah, bunyi hukumnya itu ialah jika harga barang yang ditawarkannya naik, maka jumlah barang yang ditawar pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barangnya turun, maka jumlah barang yang ditawarkannya pun akan berkurang. Nih, contoh harga dan jumlah penawaran per butir telur. Ketika harganya 4.500 per 100 butir. Ketika harganya 4.000, maka hanya 100 butir yang ditawarkan. Tetapi ketika harganya naik menjadi 9.000, maka penawarannya juga bertambah menjadi 200 butir gitu. Nah, dari tabel tersebut dapat dibuat suatu grafik yang disebut dengan kurva penawaran. Nah, kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, ini adalah kurva penawaran. Nah, ketika harganya 4.500, maka jumlah yang ditawarkan hanya 100 butir. Tapi ketika harganya semakin menaik hingga 9.000, maka yang ditawarkannya juga menaik jadi 200 butir. Gitu. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selanjutnya Ibu akan membuka sesi diskusi yang akan dilakukan di WhatsApp group. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di WhatsApp group tersebut ya anak-anak. Tetap semangat dalam belajar. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.